Opa kayaknya sangat ahli dalam bidang percintaan. Sudah banyak pengalaman kayaknya Opa di masa lalu, ya nggak sih? Ya soalnya udah lama jomblo ya. Tadi sama Kanya itu sangat alhamdulillah tapi astagfirullah. Kalau nanti kalian punya anak, namanya mau dinamain orang Korea apa orang Indonesia? Orang Korea dan Indonesia. campur. Campur? Iya. Apa misalnya? Wang Wang Ujang. Wang Ujang Upo. Upo kan HP, Ujang kan Bandung. Hari ini Kania nggak berhijab nih, nggak takut jadi omongan lagi. Aduh gimana ya? Sebenarnya takut, tapi gimana ya? Ya kita kan hidup realistis aja ya. Maksudnya? Ya, aku sebagai penyanyi dangdut di sini pasti lebih cari uangnya gedenya dari off air dong, bener nggak sih? Sedangkan kalau yang hijab itu biasanya jarang off airnya. Oh gitu. Ya, jarang. Terus masih ada kontrak juga. Oh karena masih ada kontrak. Ya kan, ya masa aku sendiri dong yang dihijab kan? Iya kan? Oh maksudnya kontraknya untuk grup gitu. Ya untuk grup dan di label juga karena waktu itu juga sempat ada bahasan katanya kalau dihijab ya mungkin nggak akan bisa dipromoin seperti orang-orang yang nggak dihijab Ya yang betul, lain betul, betul. gitu. Karena ya Terus karena pakaian. ya segi kostum juga terbatas ya. Kalau orang berhijab kan begitu-begitu aja modelnya. Tapi katanya. kalau ada yang bilang kayaknya, oh iya masih ngejar dunia nih gitu kan. Oh enggak, kita bekerja juga ikhtiar kan, ibadah kan. Yang penting tuh aku mikirnya cari rezeki halal, aku nggak jual badan gitu. Terus aku pakaian masih sopan gitu. Yang penting tuh kita ngasih pengaruh yang positif juga buat orang-orang. Aku di sini cari duit juga bukan cari sensasi kayak bertengkar sama orang lain kan enggak. Terus aku juga buka-bukaan juga enggak. Aku cuman bener-bener pure, aku ngandelin suara aku nyanyi aja gitu. Opa sendiri suka ini nggak? Kania suka curhat soal itu nggak Opa? Misalnya, iya nih kenapa ya orang-orang pada kayak gini gitu. Oh sebenarnya sama Kanya sering diskusi. Kita bebas melakukan apapun. Asal kasih pengaruh positif ke netizen atau orang-orang sebagai public figure gitu ya. Terus soal hijab diri sendiri juga masih belajar kan mualaf baru 2,5 tahun. Ya. Tapi aku setuju juga yang bisa kan sayang misalkan pakai hijab dapat duit banyak pakai hijab. Kalau enggak usah. Bener. Ya, Kemarin aku juga diskusi gitu enggak, loh. nanti netizen salah paham bisa udah. Enggak, maksudnya gini, saya mengerti sih maksudnya. Karena mungkin Opa dan Kania berpikir hijab itu kan panggilan hati. Betul. Nah saat ini tuh ya mungkin yang nggak bisa dipaksakan hal tersebut. Ada yang benar-benar kayak udahlah gue pakai hijab rezeki di tangan Allah gitu kan, ya udahlah apapun nanti yang terjadi pokoknya gue udah siap gitu. Nah ada yang memang belum siap gitu, ya sudah jangan dipaksa, intinya begitu pastikan Opa kan ya. Benar, karena saya tahu bahwa Kanya dari hati belum siap Iya. dan ada banyak tantangannya untuk lanjutin karir juga. Iya, jadi pro dan kontra banget ini loh Agi langsung. Ngerti. Iya, aku agak jadi gini, banyak orang yang banding-bandingin aku sama Lesti. Iya pasti. Lesti aja penyanyi dangdut tapi dihijab. Tapi kan beda. Lesti kan lebih ke ya udah dia jual suara di jebolannya kan udah beda gitu. Kalau aku Karena jebolan dari Pantura. itu kayaknya kalau aku dihijab kayak nutup diri sendiri gitu loh. Dipecat ya? Diusir dipecat. Ya enggak, bukan dipecat tapi paling nggak dipakai lagi. Tapi ini murni saya nanya doang ya. Tapi Opa emang kayak gini orangnya lucu banget. Iya ya. emang lucu. Polos. Nanti
보수 씨 nonton komen gitu ya. Ya dipecat enggak? Itu penting kalau enggak dipecat. Aku coba mikir-mikir gimana. Ya intinya Tapi intinya Opa tidak melarang Kania untuk bekerja kayak gitu, silahkan kayak begitu ya Opa ya. Ya, karena pekerjaan itu walaupun udah nikah bagi wanita untuk mengurangi rasa depresi sangat penting. Oh, setuju. Jadi bukan yang kerja berat-berat, tapi yang kerja sebagai hobi. lebih dari hobi ya, untuk cari apa kejar mimpi juga. Jadi itu sangat penting. Jadi aku justru setuju. Kerja apapun, enggak kerja pun enggak ada masalah. Cuman takutnya jadi depresi gitu kan kalau di rumah terus gitu. Oh ini sweet banget loh. Maksudnya tujuannya nyuruh kerja bukan karena ayo bantu gua cari duit, nggak begitu ya. Opa Tapi enggak. yang penting nggak depresi kayak gitu. Iya, jadi Opa tuh selalu nanya, Kania kalau kayak gitu happy nggak? Happy. Ya udah kalau Kania happy, Opa juga happy gitu. Oh, Jadi gitu. lanjutin aja. Apa karena Opa tahu masa lalu Kania yang ya cukup berat gitu, yang bikin dia depresi, akhirnya Opa memutuskan seperti itu. Karena Opa tahu itu. Itu juga jadi pengaruh yang besar untuk memutuskan seperti itu. Karena ya kalau di Korea sendiri kalau KDRT bukan hal yang kecil ya. Di sini pun pasti itu hal yang besar kan. Benar-benar. Tapi di Korea benar-benar bisa masuk penjara seumur hidup sampai bisa juga. Oh ya? Ya kalau pelaku seperti itu. Oh oke. Ya. Ya. Ya itu dia sih. Cuman di intinya adalah kalau yang saya lihat ini sekarang Kania ini memang beda Opa. Beberapa waktu yang lalu mungkin sebelum menikah sama Opa, sebelum kenal sama Opa, emang kelihatan sedih banget mukanya walaupun disenyum-senyumin tapi kan ada aura sedih yang terpancar kan. Kalau sekarang tuh beda banget. Berarti kan bahagia sekali ya menikah dengan Opa ya. Bahagia banget. Opa tuh nggak pernah memaksakan suatu hal. Misalkan, gitu? iya ini masalah hijab pun kita sering-sering diskusi aja katanya gitu. Jadi aku maunya gimana? Sebenarnya aku juga mau dihijab. Perempuan mana yang nggak mau dihijab? Bener nggak Gilang? Ya kan, apalagi aku Muslim gitu. Tapi kan hijab juga antara harus mantap hatinya dan kesempatannya juga harus pas Momennya gitu. harus pas Momennya ya. harus pas. Kalau momennya nggak pas kan juga nantinya gimana gitu. Ya. Saya sih bukan expert soal itu. Cuman ini pertanyaan yang jujur sebetulnya mungkin jadi keresahan Kania juga. Karena banyak yang masih membahas itu sampai dengan sekarang kan. Cuman melihat ketegaran Opa, selalu mengangkat Kania, menghibur, mensupport tuh itu luar biasa loh Opa loh. Opa kayaknya sangat ahli dalam bidang percintaan. Sudah banyak pengalaman kayaknya Opa di masa lalu, ya nggak sih? Ya soalnya udah lama jomblo ya. Tadi punya julukan Raja Jomblo. Kata netizennya. Begitu ya. Enggak tahu padahal di Korea ada Aris dulunya. Di Indonesia enggak ada yang sampai gitu ya. Jadi udah dari dulu aku siapin rencana seperti ini. Ya, waktunya cukup banyak kan, cukup bertahun-tahun jomblo gitu. Jadi oke, nanti kalau ketemu pasangan nanti seperti ini. Hal-hal romantis yang akan dilakukan gimana gini. Jadi udah kebayang gitu ya, mau akan jadi pasangan yang seperti apa gitu-gitu ya. Ya masih ada banyak itu sisa yang ulti yang Ulti. belum pakai. Ulti belum dipakai kan. Oh ya, ada kartu as lah ibaratnya gitu ya. Iya. Oke. Opa tapi dari sekian banyak, maksudnya sekian panjang perjalanan Opa juga sudah di Indonesia dari 18 tahun yang lalu walaupun bolak-balik Korea ya. Betul. Tapi baru lamanya 4 tahun terakhir ini. Iya. Nah dari sekian banyak perjalanan Opa masa nggak nemu ada cewek yang entah ya cantik atau mungkin sesuai dengan tipe Opa gitu. Kenapa harus Kania? Apa yang membedakan dia dari orang-orang sebelumnya? Ada yang tanya juga. Sebenarnya Kanya sendiri tanya. Kan cewek Korea cantik-cantik, terus putih-putih. Iya. Terus kenapa sama orang Indonesia, kenapa sama aku? Emang ada banyak yang cantik, jujur ya. Di Indonesia, terus di Korea juga. Banyak banget. Oh, dia nggak cantik ya, dia nggak cantik itu lah ya. Gitu. Di atas rata-rata. Tapi Kanya itu satu. Apa tuh? Kanya itu orangnya satu. Aduh. Ya jadi. Iya. Gemes. Enggak, ini gombalan orang Korea gue baru dengar pertama langsung nih dari Opa nih. Ini Opa gombal. gombal bukan? Enggak, dulu diajarin sama Bang Denny Jagur. Beneran.
2 tahun lalu sekitar. Jadi udah ngerti cara gombal gimana ya Opa ya? Ya. Tapi maksudnya apa yang dilihat dari seorang Kania? Kan dia kan DM duluan, berarti kan? Nah, apa karena dia berani untuk DM duluan, akhirnya, oh ya, kayaknya aku harus jadiin dia istriku gitu. Kan ini langkah besar Opa untuk menjadikan istri. Benar. Jujur sebelum kenal Kania, saya beberapa teman saya yang tahu saya mau balik ke Korea. Karena usia orang tua saya udah tua, terus apalagi pandemi, saya udah lama nggak ketemu keluarga saya, orang tua. Dan saya hampir putus asa ya, nggak ada jodoh di Indonesia. Beneran, sampai teman-teman aku, beneran? Nggak, karena nggak ada jodoh. Ya, benar aku. Bayangin 18 tahun di Indonesia, bolak-balik, masa nggak ada satu cewek pun gitu. Oh iya tahu sih, nggak ada yang bisa berani yang melarang gitu, karena mereka tahu saya benar-benar jomblo terus. Ya gitu. Jadi milih aku Jadi milih Kania karena jomblo. Bukan. Itu sebenarnya maksudnya gini Opa, kalau kita bicara soal orang dewasa lah ya, ada kriteria calon istri, ada atau wife material. Antara dia itu perhatian, antara dia itu cantik, atau memang diranjang oke. oke. Sangat imut. penampilannya. Oke. Saya suka cewek yang imut. Kebanyakan cowok Korea juga lebih memilih cenderung cewek imut daripada yang seksi. Oh gitu ya? Karena takut kalau seksi rebutan kan, terus kalau misalkan jalan-jalan cowoknya lihat susunya gitu kan, sama pantannya gitu, jadi aku nggak enak gitu kan, maksudnya. Tadi udah stres sebelum, udah bayangin aja stres. Iya. Mending imut gitu. Nah, kan juga orangnya nggak jaim, cool gitu. Cool ya. Apa adanya. Dan juga diranjang juga oke. Kadang saya takut nafsuan. Namanya suami takut istri. Ayo. Iya. Berarti bener dong. Soalnya aku Apa? cowok normal. Tapi agak kurang nafsu biasanya dari dulu. Oh gitu, nggak gampang lah untuk nafsu gitu ya? Nggak gampang. Terus yang bisa kan sinar sarung tangan aja jarang banget. Itu udah gitu kan. Ya ajak itu nafsunya, aduh. Kok nafsu banget gitu ya? Jadi aku sering takut kan alasan ini itu. Hari ini alasannya capek, terus besoknya harus kemana gitu. Iya. Tapi sama Kania enggak ya berarti ya? Berarti lu jago Kania, karena udah pengalaman. Iya, udah pernah ya kan. Aduh. Tapi kalau dari diantara kalian berdua nih, Opa terlihat memang sangat pengertian ya Kania? Atau karena pernikahan baru berapa bulan aja? Lebih ke pengertian. Gitu ya? Karena Opa tidak mau memaksakan, terus selalu mau diskusi, terus Opa juga suka ngomong gini, apa yang Kania mau, Opa seperti apa gitu, nanti Opa belajar gitu. Oke. Ke keluarga gimana keluarganya Kania? Ke keluarga Kania? Baik sih, Baik ya. Karena aku setiap ketemu mamanya kasih THR. kasih uang. Jadi senang banget kan. Maksudnya nyokap lo matre gitu? Enggak. Bukan. Tapi kan setahu aku kalau lebaran itu setahun 2 kali kan. Tapi kenapa aku setiap kali ketemu lebarannya sama mamanya? THR. Iya, itu berarti Opa baik. Iya. Ya perhatian gitu. Perhatian ya. Iya. Kalau di ini Kania udah pernah ketemu sama orang tua Opa? Belum ya? Video call paling ya? Lewat apa? Foto saya yang kirimin. Oh, lihat foto. Karena saya lagi ngajarin bahasa Korea, Kania, dan Kania juga belajar bahasa Korea. Jadi kalau udah lumayan bisa ngomong, mau langsung gitu. Ngerti. Biar enak. biar enak gitu. Biar enak ngobrolnya. Iya, Tapi kapan ngajarinnya? Kan belum pernah ngajarin. Enggak, kan setiap hari nonton drakor kan? Tapi kan aku nggak ngerti nonton drakor, tetap baca subtitle. Tapi latihan kan selalu gitu. Latihan praktek maksudnya. Apanya? Orang aku nggak ngerti mereka ngomong apa. Wah sing song. Tapi kayaknya ini enggak usah membahas di
Kan aku bukan guru. Iya, iya, nih. Ya. Iya iya iya. Iya, iya, Neo. iya. Tapi berarti ada niat Opa untuk nanti supaya Kania minimal udah tahu sedikit bahasa Korea biar bisa ngobrolnya enak sama mertuanya Kania di Korea sana ya. Nyuruh ini apa tuh? Udah kamu sekolah Bahasa bahasa aja katanya atau kursus-kursus bahasa Korea gitu. Terus praktiknya sama aku. Prakteknya sama Langsung opa, praktek sama gitu. opa. Tapi masalahnya kapan waktunya? Kok tanya ke aku? Jadi kalau pakai hijab dari Indosiar itu di Bintang Pantura dipecat enggak? dia balik lagi. Dia balik lagi. Oh maksudnya kalau udah nggak nyanyi gitu, aku baru sekolah gitu belajar bahasa. Enggak, cuma Enggak, dia cuma iseng aja barusan. Astagfirullahaladzim ya Iseng Allah ya aja. Robbi. Udah lewat sayangku, cintaku. Aduh. Tapi Kania emang mau belajar bahasa Korea tapi ya. Mau, aku suka banget. Aku Suka suka, banget banget Korea, Korea, ya? meskipun belum pernah ke Korea. Oke oke oke. dan sebaliknya saya juga lagi belajar bahasa Sunda. Sunda. Ya, karena Iya, iya. orang Bandung kan. Bandung. Tapi masih enggak terlalu banyak tahu beberapa kosakata gitu. Misalnya Kumaha damang sahe gitu. Sae. Sae. Iya, sange. Ah, Sae. 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 Kalau sange beda. Kalau sange. Kumaha Iya damang. iya iya. Kumaha damang sange. Kalau itu kan beda ya artinya ya. Tapi lucu loh ternyata loh. Sampai saya lihat aja dari tadi tuh pegangan Lupa. tangan gitu-gitu. Jadi hampir tiap malam nih kayaknya ya. Hampir tiap malam. Apanya? Atau hampir tiap hari ya, Pak? Itu anehnya semenjak nikah datang mataharinya hampir sering gitu. Oh. Ya kan? Datang bulan dong, masa datang matahari? Sering banget. Heeh. Jadi lagi enggak. Oh, iya, Lagi nunggu iya. itunya. Lagi nunggu. Dan kalian emang mau punya anak cepat atau gimana? Kemarin sekitar 2 minggu lalu ya. Lebih. Lebih ya, sedikit lebih. Cek itu alat itu Iya, kan, iya, alat tes pack. tes. Oh, ada 2 garis. Ah, terus. Terus 2 hari lalu ke Dokter. dokter. Kok anaknya enggak ada, gugur. Oh, maksudnya enggak, bentar. Gugur sama enggak ada beda nih. Gugur. Ada tapi gugur Iya, atau gugur. oh gitu, beneran Neng? Kecapean, ya. Oh ya Jadi Allah, nggak jadi gitu. sorry turut prihatin. Jadi janinnya nggak jadi, nggak tumbuh gitu. Jadi keluar. Iya. Katanya, saya tanya ke Kanya, dulu ada penyakit kista. Kista. Kista Kista iya, rahim. Iya. Terus dia belum pernah, Kanyanya belum pernah tidur nyenyak. Dia kalau nggak mimpi nggak bisa tidur. Jadi kebangun. Oh, gitu. Otomatis kalau habis bangun tidur seharian capek gitu. Jadi emang dari dulu aku anti gitu. Jadi saya juga merasa ada salahnya aku ya seharusnya lebih perhatiin sama istri saya dan juga mungkin belum rezekinya gitu. Jadi sampai mikir wah ini harus suruh berhenti Kerja. tapi nggak mau juga menutup rezeki Dia dia juga. Jadi agak nanggung. Iya. Ya, Tapi itu mah rezeki lah Neng. Maksudnya namanya anak gitu. Saya juga udah 2 kali Opa. Istri itu udah 2 kali. Yang pertama 11 minggu harus dikuret, harus digugurkan. Yang kedua itu udah usia 5 bulan dalam kandungan. Harus dilahirkan juga. Jadi sabar aja, mungkin memang belum dikasih gitu. Tapi kalaupun dikasih anak, pengennya punya anak berapa? 2. 2 aja cukup? Iya. Cukup? Iya. Oh saya pikir Opa, wah karena pekerja keras jadi harus punya anak banyak 11 gitu. Biar bisa bikin kesebelasan. Oh enggak ya Opa ya? Mungkin karena budaya Korea juga udah punya 2 itu aja dianggap banyak. Oh gitu, di Korea begitu Opa? Iya emang kebanyakan 1 atau enggak punya. Buat quality time seumur hidup sama Pasangan. suami Sama istri. pasangannya. Oh luar biasa ya berarti kalau di sana ya. Maksudnya ya perbedaan itu menjadi indah. Tapi yang menarik saya kan kemarin tuh sempat baca juga. Perbedaan budaya dari Indonesia dan Korea. Opa sempat kaget katanya kalau suami ternyata harus banyak menanggung bertanggung jawab sama apa kebutuhan istri di Indonesia. Benar itu Opa? Kalau di Korea tidak seperti itu. Apa gimana? Di Korea enggak ada yang sebut karena itu emang namanya ke suami kan. Suami harus tanggung jawab dalam ya berbagai segi gitu ya. Tapi di sini kayak itu wajib loh. Banyak yang
suami harus gini, wajib harus kasih apa nafkah, terus apa main Mobile Legend setiap malam. Itu kan kayak memaksakan gitu. Jadi orangnya udah dari hati tulus maunya seperti itu, tapi dengerin wajib harus gitu, wajib harus itu kayak. Iya. Ya, Kok jadi banyak beban nih, banyak PR ibaratnya gitu kan. Aduh, ternyata tanggung jawab aku tidak hanya sebagai suami yang menikahi dia, tapi ada harus gini gitu ya Pak ya. sebenarnya lebih kaget itu harus sering ML gitu ya. Mobile Legend. Ya nggak apa-apa. Ya ML sambil ML juga nggak apa-apa, nggak masalah kan sudah sah kan. Jadi nggak masalah. Oh gitu ya. Kalau di Korea berarti tidak ada tanggung jawab seperti itu. Enggak ada. Terus walaupun lagi di Korea jadi sangat masalah. Banyak muncul sexless parents. Oke. Jadi setahun satu kali. Serius? Benar. Itu menurut statistik. Aduh, apa enaknya? Hah? Masa setahun sekali? Ya, jadi kalau cerita kita sendiri ya orang Korea, masa bisa main Mobile Legend di antara keluarga? Jadi udah anggap istri dan suami itu kayak keluarga gitu. Aduh, Kita kan oh ya bukan paham, pacaran. Paham. Malah mereka waktu pacaran lebih sering. Iya, tapi ketika sudah menikah karena menganggapnya kan keluarga, masa sama keluarga mau begitu gitu kan maksudnya? Iya, jadi anggap keluarga, bukan kayak cewek, bukan cewekku, cowokku, rasanya berkurang. Tapi Opa tidak begitu kan? Saya enggak, karena Korea KW. Kan Aku kan orang Korea KW. Korea KW yang nyebut Korea KW juga dia kan ya? Iya. Kenapa? Dikasih bakso aci mau, Terus dikasih gorengan mau, Ah. dikasih sambel mau, jengkol mau, pete mau. Makanan favoritnya cumi asin. Cumi asin. Iya. Oh itu Indonesia sekali, itu Sunda sekali kayaknya ya. Makanya, yuk Korea KW. Karena saya yang masakin itu doang kan. Jadi aku gimana makan itu? Tapi suka kan? Suka. Enak nggak? Tapi bukannya Enak sekali. bukannya Korea memang makanannya pun juga unik-unik ya dan sehat-sehat gitu kan. Jadi maksudnya kalau kayak tadi nyebut jengkol, pete ya mungkin karena sifatnya sayur-sayuran atau tumbuh-tumbuhan jadi makan-makan aja tapi kan bau Opa. Ya saya pernah ajak beberapa kali ke restoran Korea. Tapi kayaknya nggak terlalu doyan. Pertama bawa ke restoran Korea yang lumayan mehongnya. Mahal. Terus pesan yang stamina yang bagus itu. Gurita. Gurita hidup itu. Oh iya. Kan dempel Iya saya pernah lihat tuh. itu. Tapi sebenarnya itu sangat bagus buat kesehatan Tapi juga. nggak Sangat suka. sehat. Iya. Karena kita terbiasa dengan rempah-rempah tadi, jadi ada rasanya. Kalau di Korea ya mungkin seperti itu makanannya ya Pak ya. Iya. Tapi di Korea ada nggak yang kayak jengkol, pete yang bau gitu kalau dimakan? Kalau kata orang asing kata boleh, kimchi yang bau. Iya emang, Kok kimchi bau sih? bau. Kan Kimchi itu kan maksudnya? yang dari Fermentasi. sawi putih, yang Iya, dari sawi putih. dari sawi putih. Ya, terus ada yang bubuk cabai kan? Ada yang fermentasinya. Itu emang kimchi itu aslinya fermentasi. Iya. Oh, Makin lama makin mahal, makin berkualitas. sama kayak natto kali kalau dari Jepang itu yang kedelai yang fermentasi itu ya. Iya. Oh iya, saya juga nggak suka sih kalau itu sih. Iya kan aneh. Iya. Tapi kayak jengkol, pete itu nggak ada. Nggak ada. Iya. Tapi Opa suka. Saya suka, aneh. Kenapa ya aku suka? Saya sendiri nggak tahu. Berarti Opa suka yang aneh-aneh. Secara nggak langsung Opa bilang istri Opa aneh. Tuh kan dia ketawa. Berarti iya. Ya aku nikah dan ketemu sama Kanya itu Eh? sangat alhamdulillah, tapi astagfirullah juga. Ya kurang lebih seperti itu. Ya. Apanya? Alhamdulillah apanya? Oh, Alhamdulillah apanya? baik. Baik. Sangat polos orangnya, sangat polos. Ya, terus astagfirullahnya bedanya tipis, agak on gitu. Agak koon. Kan ya saking polosnya Saking polosnya. kadang kelihatan kayak itu otaknya sedikit apa gitu. Iya. Biar bisa dibohongin ya Opa ya. Kalau Opa lagi nggak sama dia. Saya belum pernah bohong. Bagus. Ya, karena kalau bohong satu kali, kalau nggak ketahuan nggak apa-apa. Kalau satu kali ketahuan,
nanti apapun pasti dicurigai. Ya jangan sampai ketahuan lah Opa. Kok gitu? Ya kan kata Opa tadi ngomong kalau nggak ketahuan nggak apa-apa. Aku harus banyak belajar dari Bang Gilang. Tuh, berarti aku sering bohong dong. Udah, senior. Senior? Aduh, Senior jangan nikah. gitu Opa, jangan gitu. iya, iya. Jangan gitu. Tapi jujur sebenarnya aku tuh senang Opa sama Kania bisa datang ke sini karena di satu sisi aku terbantu dengan kedatangan Opa dan juga Kania. Sebab kan subscriber aku kan baru 1,5 sementara Opa kan sudah 1,7 dan viewersnya luar biasa banyak banget. Tapi katanya sekarang lagi sedikit vakum ya di dunia YouTube. Iya, dulu kalau sebelum ke Indonesia ya, setiap hari posting. Tapi semenjak ke Indonesia dulu seminggu sekali, sekarang hampir jatuhnya 2 minggu sekali, sebulan sekali. Karena setelah nikah, emang ada pengaruhnya nikah juga. Mau fokuskannya juga, tapi ya nggak boleh lupa cari rezeki karena saya YouTuber. Ya betul. Memang betul, rezeki betul. itu dari YouTuber, endorsement atau AdSense gitu kan. Nah, tapi karena udah nikah dan juga saya sempat benar-benar viral karena saya jadi mualaf. Lagi saya ada banyak perbandingan gitu. Apa harus bikin channel baru untuk bisa mengerti. Aku ketemu sama wanita Indonesia Muslim tapi yang belum siap berhijab. Jadi sebenarnya ada banyak banget pertimbangannya. Jadi ya gara-gara itu saya masih mikir harus arahnya kemana. Mungkin kebanyakan YouTuber yang senior atau yang artis YouTuber juga mengalami hal ini. Yang sama harus, ya. harus ganti konten atau harus arahnya kemana. Itu juga. Tapi aku cinta sama subscriber aku. Jadi jangan unsubscribe ya. Jangan. Iya. Mengerti sih. Kadang-kadang kita buat konten itu juga bukan soal idealisme, tapi apa yang diinginkan oleh mereka juga gitu kan. Makanya kalau ditinggalkan tuh kita merasa sedih gitu ya Opa pasti ya. Kalau ada yang unsubscribe gitu-gitu. Cuman di satu sisi sih saya ngerasa bahwa apa yang dilakukan Opa selama ini tuh ya salah satu bentuk idealismenya Opa. Jadi biarkanlah karena mungkin ada yang suka, ada yang enggak. Yang suka akan tetap suka, yang enggak ya mungkin akan ada waktunya mereka nggak suka. Tapi saya lihat YouTube-nya oke sih Opa. Lucu-lucu soalnya. Karena Opa sendiri lucu kan. Jadi orang seneng ngelihatnya gitu. Amin. Amin. Sama orang-orang Korea yang ada di Indonesia juga saling kenal ya Opa berarti. Kayak Lee gitu-gitu. Kenal ya? Ya karena mungkin nggak terlalu banyak ya. Kan Lee kan emang artis host. Saya juga dulu awalnya saya sebagai penyanyi dangdut, first Korean dangdut singer. Yes. Walaupun sekarang lebih dikenali sebagai artis YouTuber. Iya. Jadi emang koneksinya ada karena Lee atau aku doang Iya. yang punya visa artis gitu. Iya saat ini sih iya sih memang. Yang Korea yang artis di Indonesia ya Opa sama Lee sih memang sejauh ini. Tapi Lee lebih terkenal. Itu yang Iya. aku tahu. Jadi setiap aku ke rumah dia yang traktir makannya. Senang banget. Jadi terkenal atau enggak itu terlihat dari traktir atau enggaknya. Tapi Opa, aku mau nanya pertanyaan yang sedikit serius ini sebenarnya. Tentang beberapa kejadian yang dulu sempat terjadi di sosial media viral juga. Ada beberapa, kita tahu bahwa orang-orang Indonesia itu sangat fanatik dengan Korea. Baik itu dari boy band mereka atau girl bandnya atau film-filmnya. Dan bahkan beberapa artis Indonesia pun ikut kena bully jika simple aja salah nyebut nama, terus keterbatasan pengetahuan kita. Kayak saya kan itu saya nggak ngerti artis-artis Korea kan. Iya. Kalau misalkan saya salah sebut, saya akan dibully habis-habisan. Nah saya pengen tahu pendapat Opa sendiri gimana soal itu. Oh, ternyata Bang Hilang mikir seperti itu ya. Kalau saya sebaliknya mikir. Gimana? Kita orang Korea yang benar-benar berhati-hati. Masa sih? Bener. Salah Opa tuh sedikit. sering banget stres di rumah tuh sering Karena? banget stres. Karena ya mungkin Opa udah berusaha ngasih penyampaian yang sempurna, yang baik, yang bagus. Tapi kadang ada juga komentar yang negatif gitu. Dan walaupun saya lumayan saya mengerti ya tentang Indonesia. Jadi saya takut bicara sesuatu tentang Indonesia. Karena banyak yang juga kalau bisa kan aku mungkin Indonesia seperti ini serba salah. Kok lu orang asing
balik aja ke negara lu. Ada yang bilang seperti itu. Padahal aku nggak ada niat apa-apa. Jadi misalkan waktu dulu ya, jujur waktu di Korea. Karena banyak permintaan dari netizen Indonesia. Opa tolong reaction ini, reaction itu. Iya, 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 iya. Mau enggak mau jatuhnya harus ke lebih ke muji mereka. Karena kalau kok misalkan aku nonton sebuah video klip atau lagu apa penyanyi Indonesia. Misalkan aku omong aja ya. Oh kok jelek nih? Kok suaranya kok gitu, kok penampilannya dance-nya gitu. Langsung dihujat. Terus misalkan aku diam, kok nggak ada reaction? Terus Iya. benar. Tapi jadi aku benar-benar meminimalis enggak lihat kekurangannya, enggak ngomong sama sekali. Tapi dari situ yang sisi yang baiknya itu yang aku wah itu hebat, bagus banget, luar biasa. Tapi iya, iya, iya. Jadi Opa intinya memuji-muji apa yang ada di sana karena memang di satu sisi Opa nyari duitnya di situ karena takut juga komentar-komentar negatif dari netizen-netizen juga. Cuman ini kalau misalkan saya hanya bertanya nih. Maksudnya kan berarti kita jadi orang yang bukan diri kita sendiri nih. Ibaratnya kalau kita ngobrol di off kamera kan kita bisa seru-seruan ibaratnya gitu. Tapi kalau depan kamera kita harus jadi orang lain gitu. Apa nggak stres gitu apa? Ya pasti ada. Ada momen stres gitu ada pasti ya. Ya, karena segala sesuatu itu kan bukan TV kan. Kalau itu sosmed sebelum terhapus atau saya hapus sendiri akan simpan selamanya. Yes. Jadi kapanpun bisa muncul pro dan kontra. Kalau salah sedikit. Jadi saya bisa kan aku pilih salah satu tema benar-benar saya mau mempertimbangkan. Dan saya lihat bakalan saya benar-benar menikmati enggak. Kalau enggak menikmati enggak senang, enggak berani gitu. Ngerti. Jadi walaupun misalnya saya request, Opa tolong reaction yang ini dong. Tapi kalau kata Opa, gua nggak terlalu suka nih sebenarnya, udah nggak usah deh, gitu pasti. Ya. Daripada karena saya orangnya jujur kan. Iya. Apa adanya. Apa adanya. Pasti di tengah keluar gitu. Di tengah keluar itu. Jadi untuk mencegah hal itu, saya menurut aku ini paling bagus. Oke ini boleh. Ngerti. Tapi ya. Tapi beberapa Opa ada yang bilang gini juga kan ya. Banyak YouTuber luar negeri itu akhirnya mereka mereaction video-video Indonesia, terus kemudian berbicara bahasa Indonesia karena mereka tahu bahwa netizen Indonesia itu paling banyak dan mereka itu paling suka untuk komen. Sehingga ya Indonesia dijadikan tempat untuk mencari uang. Opa salah satunya yang begitu atau punya pendapat lain? Itu sebenarnya rahasia umum bagi orang Korea yang tahu pasar Indonesia seberapa banyak. Tapi enggak ada salahnya mereka karena misalkan BTS kan, BTS pengen banget ke Indonesia konser walaupun ada pilihan yang lain karena jumlah penduduk begitu banyak dan mereka benar-benar suka. Iya. Ada banyak pilihan negara. Aku baru dengar seminggu lalu. Pengen ke Indonesia. Oh mereka pengen ke tahun Indonesia. 2023 setelah udah nggak ada pandemi gitu. Nah, cuman enggak semuanya. Oke. Tapi emang bisa dikatakan karena saya generasi pertama YouTuber Indonesia asal Korea. Ya banyak yang seperti itu sih. Ya, sometimes it's all about business kan. Di satu sisi kan karena memang selain mungkin banyak penggemarnya, untuk bisnis juga makin oke gitu kan. Nah kalau Kania sendiri tipikal yang mana nih? Apakah yang gila Korea benar-benar enggak gua pokoknya Korea banget nih. Lu kalau bukan nggak suka Korea lu bukan temen gue atau gimana? Enggak juga ya, biasa aja ya. Biasa aja, meskipun aku cinta Lee Min Ho, tapi aku juga cinta sama Oppa. Jadi lebih realistis lah ya. Realistis Tapi benar kan banyak netizen Indonesia yang akhirnya julidnya kan ini terkenal nih untuk internasional kan. Iya benar. Nah kamu sendiri nanggepinnya gimana tuh? Aku pernah, adik aku kan gila banget sama Korea. Kan? Sementara aku nggak suka K-pop. Maksudnya aku cuman nikmati dramanya doang. Lagu-lagu kayak BTS, Blackpink itu aku nggak suka. Oh gitu. Aku bilang apa sih enaknya? Karena aku lebih suka lagu yang mellow, feel-nya dapet. Oke, gitu. ngerti. Terus kata adik aku sendiri, wah nggak keren.
masa yang kayak begini jelek, bukan jelek, cuman aku nggak suka gitu. Iya. Nggak boleh kalau belum suka K-pop itu belum keren katanya. Oh. So, dia mikirnya Dia umur berapa? baru lulus sekolah. Oh, lucu banget ya. Ya, tapi memang kebanyakan begitu ya berarti. Ya, tapi kan aku heran gitu ya. Kok bisa ya? Ya fanatik sih ya. Fanatik sih sama Korea-Korea Iya, itu. iya. Enggak, gue pikir karena lu suka banget sama Korea, akhirnya nyarinya orang-orang Korea juga. Ketemunya opa. Sebenarnya salah satunya itu. Salah satunya itu. Tapi untuk fanatik banget ternyata enggak ya. Terus pandangan kamu soal orang yang banyak bilang netizen kita paling julid internasional gimana? Nah, julid banget opa kadang-kadang. Sumpah, aku- Beneran. Ya saya juga takut. Iya. Sebenarnya sebelum menikah sama Opa, aku tuh jarang ada haters. Sumpah. Setelah menikah sama opa, Banyak banget haters. karena banyak yang sirik berarti. Antara sirik atau selalu mencari kekurangan gitu. Iya. Iya, Cobaan. 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 Iya. Iya. Atau banyak yang pengen jadi istri opa tapi nggak jadi. Tiba-tiba Kania, ya Kania lah kena bully. Iya juga sih. Emang enggak. ada Oh, bukan? netizen yang mau dinikahin? Aku raja jomblo kan. Aku sedih udah 3 kali ngomong ini. Enggak ada. Enggak ya? Sampai ini gara-gara aku kasihan sampai Evelyn mantannya Amin dia yang mau nikahin aku. Upa nikah sama aku aja. Kenapa? Upa kasihan gitu. Tujuannya apa? Biar Upa dapat visa gratis. Beneran aku tadi enggak segitunya ya. Nggak ngemis kayak gitu juga gitu ya. Iya. Tapi berarti nanti kalian tuh akan rencana masa depan jangka panjang. Pengennya tinggal di mana? Di Indonesia atau di Korea? Kalau saya sendiri saya mau bawa ke Korea. Oh, Hanya. Tapi mungkin waktunya belum tentu ya, belum tahu karena hanya sekarang lagi berkarir di Indonesia juga. Betul. Dan saya bisa kembali ke Korea harus mulai dari nol. Ya. Mulai dari nol gitu. Ya. Jadi sebagai suami kalau nggak bisa tanggung jawab, apalagi soal materi, saya belum berani. Jadi sekarang sering saya lihat cek lowongan kerja Korea karena dulu saya MC di Korea, salah satu pembawa acara, Host. tapi hostnya jalan-jalan gitu. Balik ke dunia entertain di Korea lagi atau sebagai dosen karena dulu sebagai dosen juga. Pernah juga jadi dosen di Ya, sana. jadi ada 2 kemungkinan ke pendidikan atau tetap di dunia entertain tapi di Korea. Tapi di Indonesia juga bisa. Tapi setiap kali saya bilang saya balik ke Korea enggak ya? Kayaknya mau agak galau gitu. Iyalah baru nikah masa udah mau ditinggalin. Enggak langsung. Enggak langsung. Ya, tetep. Beberapa hari lagi. Bentar lagi sih, nggak hari ini. Tapi nyari kerjaan di Indonesia emang lebih gampang ya, apa ya? Untuk jadi seorang entertainer itu lebih mudah dibandingkan di Korea berarti ya. Ya kalau sebagai entertainer ya. Ya. Tapi di balik itu ada banyak pengeluaran juga. Karena kita orang asing untuk tampil di TV atau offer harus pakai kita artis. Betul. Itu yang super mahal. Udah hampir 1 M lebih aku yang bayar. Ah serius? Ya selama 18 tahun bolak-balik. Bayar in advance kan? Jadi di depan bayarnya atau dipotong dari pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan sebelumnya? Per 6 bulan ya? Per 6 bulan. Per 6 bulan. Ya bayar puluhan juta. Jadi saya anggap oksigen Indonesia termahal di Indonesia. Aku menghirup udara Indonesia aja bayar. Gitu. Beneran, enggak ngapa-ngapain. Soalnya aku sekarang pakai visa artis. Kita saat TV-nya enggak panggil setiap hari kan. Kebanyakan aku main Mobile Legends kan. Kayak pengangguran. Kadang aku kasihan, aku bayar visa artis tapi main Tapi Mobile kok Legends. nggak jadi artis ya? Soalnya main Mobile Legends di Korea juga bisa. Kenapa aku sampai ke Indonesia main Mobile Legends gitu? Tapi apa pernah bikin konten Mobile Legend di YouTube? belum. Belum sih. Wah kayaknya harus bikin Opa, karena penggila Mobile Legend luar Aku tuh biasa. udah ngajakin kan, aku sering main Mobile Legends sama Opa. Oh, berdua. apalagi berdua. Tapi yang lebih jago aku dong. Enggak, aku. Aku. Nah, dibuktikan. Coba bikin kontennya kalian berdua dibuktikan nanti di YouTube-nya Opa tuh. Aku kan. Aku lah. Yang selalu MVP aku. Coba lihat hasil pertandingan sekarang.
nanti ya. Tapi bener Opa, maksudnya banyak artis-artis juga yang main Mobile Legend dan kemudian pencintanya banyak juga. Jadi lebih ke gamer gitu ya. Gamer jatuhnya. Ya maksudnya untuk, ya saya nggak tahu ya, saya cuma memberikan usulan aja. Maksudnya kalau pas sama Kania berdua bisa main Mobile Legend, jadi konten khususnya itu. Ya siapa tahu ya. Siapa Siapa tahu. tahu. Ada penggemar baru. Ada penggemar baru. Dan Opa kalau misalkan nanti memang harus ke Korea, kalau Mobile Legend doang kan bisa di Korea dilakukannya. benar. Jarak jauh gitu. Hah? Kan berusaha ngajakin Kania, maksudnya gitu ya Opa ya? Ya, walaupun misalkan jadi ke Korea, saya berusaha mau ajak langsung gitu. Cuman sekarang agak situasinya pandemik, orang Korea nggak bisa ke Indonesia, orang Indonesia nggak bisa ke Korea, bukan hanya terbatas di Korea dan Indonesia. Jadi lagi lihat momen yang tepat gitu. Oke, oke. Ya, tapi belum juga sebenarnya dari hati pengen tinggal di Indonesia. Oh gitu, Opa lebih memilih Indonesia karena apa Opa? Sebenarnya, terutama kalau Kania suka bakso aci. Di Korea nggak ada bakso aci ya. Terus gitu. terus Oh, iya. ada keluarga, terus ada teman-temannya di Indonesia juga. Dan Kania masih belum nggak tahu apa-apa tentang Korea. Masih polos ya? Ya, masih agak on ya tadi ya? Ya lumayan bolos sih. Jadi kalau ke Korea walaupun sebagai tempat wisata negara yang berkunjung sangat enak dikunjungi, tapi hidup sangat bersaing terus penuh dengan stres gitu. Jadi bisa tahan enggak gitu di Bali gitu. Kalau aku ke Korea bisa jadi artis nggak? Kayaknya enggak. Nah, enggak kayaknya. Mending realistis ya Opa ya? Tapi bisa ikut audisi trot yang sejenis dangdut gitu. Oh ada di sana? Ya. Oh di Korea tuh ada yang mirip-mirip dangdut gitu musiknya? Ada. Ya namanya trot. Throat, Ya. kerongkongan, throat. Oh gimana? Bener gak sih? Ada cengkongnya juga. Kurang lebih Oh, oke. ya mungkin bisa ikut karena wajahnya masuk terus suaranya emang bagus banget. Iya. Ya kalau rezeki mah nggak ada yang tahu ya kita ya berarti ya. Tapi kamu pengen banget tinggal di Korea. Kalau disuruh milih nih, pengennya tinggal di Korea apa gimana gitu? Apa di Kadang Indonesia? kalau aku mumet sama pekerjaan di Indonesia, aku suka gini, yang ayo udah kita ke Korea aja, kita mulai dari nol bareng-bareng gitu di sana. Jadi meskipun aku nggak tahu ya Korea itu seperti apa, tapi dari drama-drama yang aku tonton, kayaknya orang-orangnya baik, terus tertib, terus selalu menepati janji gitu. Jadi kayaknya kalau untuk bekerja di sana lebih enak. Iya. Tapi kamu harus cari tahu juga. Tadi Opa aja bilang maksudnya lebih sulit karena lebih disiplin orang-orang di sana. Kalau Iya, kita tidak disiplin. terbiasa dengan hal tersebut ya Opa, takutnya kita malah makin stres, malah ternyata Indonesia lebih enak, takutnya begitu. Mungkin iya sih kalau Oh, udah berubah lagi gimana? enggak maksudnya. Karena kita orang Indonesia, otomatis pasti lebih enak di sini. Ya kita lebih santai. Iya, tapi kalau misalkan aku lagi stres nih, aku mikir kayaknya aku lebih baik mulai lagi dari nol sama opa di Korea. Karena setelah menikah, kebahagiaan aku tuh udah beda gitu. Ketika suami aku bahagia, aku pun ikut bahagia. Oh, gitu. aduh. Tapi kalau aku bahagia sendiri, kayak aku nggak enak gitu. Misalkan opa tinggal di sini, oke kalau opanya bahagia seneng, oke aku nggak apa-apa. Tapi kalau opanya di sininya jadi stres atau beban atau gimana, ingat sama keluarga yang di Korea atau gimana, kan aku yang nggak enak. Ya ngerti sih. Saling ngertiin sih ya. Namanya pernikahan antar bangsa kan memang agak sulitnya di situ ya Pak ya. Kalau Iya. lagi rindu kayak gitu-gitu. Oke. Iya. Mau nanya, kalau nanti kalian punya anak, namanya mau dinamain orang Korea apa orang Indonesia? Orang Korea dan Indonesia. campur. Campur? Iya. Apa misalnya? Wang Ujang. 황 우장 오뽀. 오뽀 kan HP, Ujang kan Bandung. 황 itu marga aku. Itu kayak orang gila. Ujang opo gitu. Ini serius nih. Enggak netizen kitanya belum anaknya belum keluar tapi netizennya Udah kasih nama. udah kasih nama Ujang opo gitu. Aneh gitu beneran. Itu kan laki-laki, Wang Ujang Opo. Kalau perempuan? Perempuan apa ya? Udah ada belum perempuan? Huang Yura. Apa Yura? Mungkin tapi aku rasa Huang Mimin. Wang Yura Xiaomi. Merek handphone lagi. Belum, tapi intinya nyampur ya, pokoknya ya. Iya nyampur. Harus ada merek handphone. Bener. 황냄 gitu.
Hwang Neng. Huang Neng. Huang Neng. Huang Neng apa sih? Neng Oh, ada Bandung. nengnya. Neng Bandung. Jadi antara Huang Ujang. Neng. Iya, Huang Ujang atau Huang Neng. Huang Neng. Tapi nanti Kasihan anaknya. anak kita nanti dibully enggak? Sama teman-teman. Kenapa nggak Huang Neng Yongma? Yong. Merek lagi Magicom. Enggak, karena Magicom gue di rumah Yongma. Itu perusahaan besar di Korea. Iya, oh perusahaan besar ya, Pak. Harus bayar pajak nggak kalau pakai nama mereka? Enggak, mereka yang harus kasih duit. Oh iya, Panggil. karena kita pakai nama mereka ya. Oke, Opa sama Kania, terima kasih banyak sudah mau datang ke ruang interogasi. Terima kasih. Pokoknya walaupun saya baru ketemu Opa hari ini, ya mudah-mudahan Kania tenang karena Opa orang baik, dia sangat mengerti, dia sangat dewasa, bisa bikin kamu ketawa, intinya bisa ngebimbing mudah-mudahan. Tapi kamu juga harus bisa mengimbangi Opa. Iya, betul. Ibaratnya jangan terlena kayak ya udah Opa sayang gini, enggak. Kamu harus minimal membuat Opa terkesan bahwa oh ternyata dia nggak on amat nih gitu. Tapi selama ini aku berusaha untuk mengimbangi. Jadi kita Tapi masing-masing. masalahnya belum sukses ya. Sukses apa nih? Sukses dalam Sukses. Membuktikan bukan on gitu. Belum sukses kan. Ya? Kok gitu? Yang- Aku pinter tahu. Apanya? Opa kan sering bilang aku pinter. Enggak, biar senang. Kan aku bisa kan 10 kali bilang on, 1 kali bilang bahagia, pintar. Tuh, biar saya enggak terlalu depresi gitu. biar nggak terlalu depresi. Yang penting kan di ranjang kan top. Ya nggak apa. Top nggak? Hah? Lumayan. Ternyata cewek Indonesia. Top. Oke. Careso. Aduh, apa bahasa Koreanya? Careso. Careso itu? Bagus. Bagus. Aju joa. Aja coba. Sangat bagus. Sangat bagus. Kalau Sundanya? Alus pisan euy. Harus bisa nih. Luar biasa. Luar biasa kok. Opa kan dia terima kasih banyak Ya, sekali terima lagi kasih ya. juga. Sukses untuk kehidupan semuanya juga. Amin. Bahagia Terima kasih. selalu dan Amin. nyaman. Amin ya atas undangannya. Sama-sama.